ini apa? Untuk mengurutkan ayat per ayatnya, surat per suratnya. Wa maksudu hadzal hadis di mana huwa anna al muradu bi ta'lif ma nazala minal ayati mufarraqah fi suwariha wa jam'iha fiha bi isyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya tulisannya tapi juga urutannya. Dha'i ayat al kadza fi suwaril fiha kadza gitu ya. Ya. Ta'roh ayat ini di surat yang disebutkan ini disebutkan seperti itu. Jadi, oke, selanjutnya Ustaz. Taib wa min huna kana labudda an tatawaffara naskhun katsiratun minal Qur'ani mudawwanah inda adadi minas sahabati mislu Ubay bin Ka'ab wa Abdullah bin Mas'ud wa Muadz bin Jabal. Ya, fa bi ghairi syak jama'ul Qur'ana wadalailu alaihi mutazahirah. Wa kadzalika sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Oke, baik. Kita nggak bisa untuk membaca selanjutnya. Tapi oke. Baik, berikutnya juga kalimat di sini ada hadis yang lain. Hadis yang lain tentang apa? Terus di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa naha an ayyusafira bil Qur'ani ila ardil adu. Ila ardil adu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang membawa mushaf ke ke daerah musuh ketika mau perang, ketika mau pergi ke daerah yang tidak aman. Itu beliau Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk membawa mushaf. Apa ini artinya? Artinya ada dua. Yang pertama, khawatir mushaf ini dilecehkan oleh orang-orang yang tidak memahami agama, bahkan musuh-musuh Islam. Yang kedua berikutnya adalah karena penulisan mushaf ketika itu jarang. Sehingga ketika dibawa ke medan tempur atau ke daerah yang tidak aman akan menjadikan potensi kehilangan manuskrip dari Al-Quran. Nah, kalau sekarang misalnya kita pergi kemana gitu, ke Amerika atau ke Rusia atau ke Eropa, boleh nggak bawa Quran? Tentu saja boleh. Jadi larangan ini adalah pertama bermakna supaya Al-Quran tidak dilecehkan. Yang kedua, ketika itu betapa berharganya manuskrip Al-Quran gitu ya. La tusafiru bil Quran fa inilah amana ayyana lahul adu. Nah, jadi ini adalah bagaimana perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Oke, baik. Jadi berikutnya Ustaz, halaman berikutnya. Jadi poin pertama, oke cukup di situ. Poin pertama bahwa fase pengumpulan Al-Quran itu sudah dilakukan sejak zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya tadi, ada dalil yang lain dari Zaid bin Thabit. Ya, ini berarti sudah fase Madinah. Zaid bin Thabit berkata dalam riwayat Hakim, ya, dalam hadis riwayat Hakim, beliau berkata bahwa kami menulis Al-Quran di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada kalimat di situ wahwa yumli alayya, ya, dan beliau mendiktekan kepada kami. Ya, faida faragtu faqala qra. Kalau saya sudah selesai membaca maka beliau berkata bacalah. Fa'in kana fihi sakhtun aqamahu. Kalau ada sesuatu yang salah maka beliau membenarkan sendiri. Ya, faida, ya, kalau sudah selesai, ya, maka akhruju bihi ilan nas. Kalau sudah didiktekan dan sudah selesai direvisi, ya, atau mungkin dicek oleh Rasulullah SAW, maka Zaid bin Thabit pergi dan membacakannya di hadapan manusia. Jadi ini adalah bukti yang sangat jelas Al-Quran ditulis di zamannya Rasulullah SAW atas perintah Rasulullah SAW, dan beliau sangat mempunyai perhatian yang besar terhadap penulisan Al-Quran. Muncul pertanyaan gini, kalau sudah ditulis zamannya Rasulullah SAW, kenapa tidak dikumpulkan 30 juz di hadapan Rasulullah SAW? Jawabannya adalah karena belum sempat. Oke, karena belum sempat. Beliau Fatuh Makkah tahun ke-berapa? Tahun ke-8, ya. Tahun ke-8 Hijriah. Setelah itu tahun ke-9 beliau saja masih belum sempat haji. Bayangkan, ya. Baru haji di tahun ke-10. Padahal tahun ke-8 itu juga kan sebelum Ramadan kan.
Jadi beliau melewati 2 musim haji dan baru haji di tahun yang ketiga, di tahun ketika Rasulullah SAW wafat. Kenapa beliau melakukan itu? Karena beliau saking sibuknya, karena beliau ini adalah kepala negara yang menerima delegasi-delegasi, presiden, ketua-ketua kabilah dan lain-lain gitu ya. Jadi beliau sangat sangat repot sekali. Itu juga yang menjadikan Al-Quran belum dikumpulkan 30 juz di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Oke, fase yang kedua dan ini adalah fase yang paling krusial. Fase yang pertama itu adalah menjelaskan pemahaman kita bahwa Al-Quran ini ditulis bukan di zaman setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi ini perlu supaya tidak ada syubhat bahwa Al-Quran ini ditulis tidak langsung di zaman ketika turunnya gitu ya. Ternyata tidak, langsung faura nuzulihi gitu ya. Faura nuzulihi. Nah, berkaitan yang kedua ini, fase yang kedua itu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini berkaitan dengan apa ini? Teknis ya. Teknis pengumpulan Al-Qur'an. Ya, dan sudah jelas ya bahwa pertama asal muasalnya pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar adalah terjadinya perang melawan orang-orang murtad. Perang melawan orang-orang murtad inilah yang memakan banyak korban dari kalangan Qurra ya, dari kalangan Qurra yang sangat-sangat banyak. Ya, sampai ketika itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Bakar As-Siddiq dan untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf. Oke, terus Ustaz, di bawah Ustaz. Dan Abu Bakar dan Umar menyepakati satu nama, yaitu sahabat Zaid bin Thabit. Oke. Nah, siapa sih Zaid bin Thabit ini? Dan Zaid bin Thabit ini bukan orang Quraisy, tapi dia adalah orang Ansor ya, orang Ansor. Kenapa Zaid bin Thabit ditunjuk oleh Abu Bakar dan Umar? Jawabannya adalah karena Zaid bin Thabit itu menyimak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hataman terakhir sebelum beliau wafat. Oke, perlu digarisbawahi bahwa Zaid bin Thabit itu menyimak bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di setoran terakhir. Setoran kepada siapa? Kepada malaikat Jibril atau disebutnya ardoh akhir. Biasanya malaikat Jibril ya turun dalam 1 tahun itu cuma 1 kali untuk menghatamkan 1 kali. Di tahun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, malaikat Jibril turun dua kali. Dan di ardoh akhirah inilah Zaid bin Thabit yang menyimaknya dari awal sampai akhir dengan beberapa ya dialek qiraat yang sudah diberikan kepada atau diberikan rukhsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajal Bukhari an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala arsala ilayya Abu Bakrin maqtala ahli al-Yamamah fa idza Umar bin al-Khattab indahu qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu inna Umar ya atani faqala innal qatla qad istaharra yaumal qiyamati bi qurra'il Qur'an wa inni akhsha ayyastaharral qatla bil qurra'i bil mawatini fayadhhabu katsirun minal Qur'an wa inni ara anta mura ya bijamil Qur'an. Nah, kalimatnya kan gitu ya, bijamil Qur'an, bukan bi kitabatil Qur'an tapi bijamil Qur'an. Qultu li Umar kaifa taf'alu syai'an lam yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Umar hada wallahi khair. Falam yazal Umaru yuraji'uni hatta syarahallahu sadri lidzalika wa ra'aitu fi dzalika alladhi ra'a Umar. Qala Zaid qala Abu Bakar innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka. Kamu adalah seorang laki-laki pemuda cerdas dan kami tidak pernah meragukan hafalan dan juga kemampuan kamu. Wah, luar biasa ini. Dikatakan Zaid bin Thabit ketika itu usianya sekitar belum nyampe 30 ya, 24 atau 25 tahun. Nah, wa ra'aitu fi waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatatabba'al Qur'an
fajma'hu fa wallahi law kallaf fatatabba'al Qur'an fa ajma'hu ya fajma'hu fa wallahi law kallafuni naqla jabalin minal jibali ma kana athqala alayya mimma amarani bihi min jam'il Qur'an. Ini perkataan Zaid bin Thabit. Apa? Demi Allah, seandainya mereka berdua menyuruh aku untuk memindahkan gunung dari gunung-gunung yang ada di Madinah atau di Mekah gitu ya, itu lebih mudah bagiku daripada menulis Al-Quran. Kenapa? Ya kalau salah nanti saya yang mendapatkan dosa. Jadi Zaid bin Thabit. Kenapa Zaid bin Thabit? Padahal Zaid bin Thabit adalah orang Ansar, karena dia adalah orang yang menyimak hafalan Rasulullah SAW terakhir sebelum beliau wafat. Oke, saya terangkan berikutnya. Nah, selanjutnya yang dilakukan Zaid bin Thabit di sini adalah ya, mengumpulkan tulisan-tulisan yang ditulis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apa? Bahwa tulisan yang ditulis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tulisan yang tidak ditulis di hadapan Rasulullah itu hukumnya berbeda, gitu ya. Ini perlu digarisbawahi juga. Jadi kalau yang ditulis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutnya apa ya? Official, gitu ya. Apa itu? Official. Artinya asli, gitu ya. Resmi. Sedangkan tulisan yang tidak ditulis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dianggap tulisan yang tidak resmi. Nah, Zaid bin Thabit setelah diperintahkan oleh Abu Bakar dan Umar, ya, maka beliau mengumpulkan para qurra, mengumpulkan para qurra. Jadi tidak sendirian, ini adalah pekerjaan tim, gitu ya, apalagi ini berkaitan dengan Al-Qur'an. Selanjutnya, berikutnya Zaid bin Thabit ini mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Qur'an yang ditulis di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Muncul pertanyaan gini. Seandainya Zaid bin Thabit, ya, Umar ibnul Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, ya, Ibnu Mas'ud dan para qurra, para a'immatul qurra ini berkumpul, ya, gitu ya. Berkumpul dan menulis Al-Qur'an berdasarkan hafalan mereka masing-masing. Kira-kira bisa enggak? Sangat-sangat bisa. Jawabannya adalah sangat-sangat bisa. Kalau menulis berdasarkan hafalan itu maka sangat-sangat bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh Zaid bin Thabit. Kenapa? Zaid bin Thabit tahu kalau berdasarkan hafalan itu sudah terjaga. Tugas saya di sini adalah ilmiah berdasarkan tulisan Al-Quran. Maka saya juga harus mengumpulkan tulisan-tulisan yang ditulis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah sesuatu yang sangat berat sekali ketika itu, ya. Maka ya mulailah Zaid bin Thabit bergerilya, ya, mengumpulkan satu persatu dari ayat Al-Qur'an, ya, dan setelah itu dikumpulkan, ditulis kembali, ya, dengan tulisan satu mushaf, ya. Nah, nanti ada sebuah kisah yang menarik di sini juga, ya. Dikatakan bahwa di sini terus Ustaz, ke bawah Ustaz. Oke, cukup di situ. Nah, ini di halaman terakhir di sini, ya. Di fatatabba'tul Qur'ana ajma'uhu minal usubi wal likhafi wa sudurir rijali hatta wajadtu sebentar. Ya, taib. Di sini dikatakan, ya, hatta ya wajadtu akhir surati taubati ma'a Abi Khuzaimatil Ansari lam ajidha ma'a ahadin ghairi. Jadi Zaid bin Thabit mengumpulkan tulisan-tulisan yang ditulis di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Sebagai saksi bahwa ini adalah tulisan yang sesuai dengan tulisan yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, beliau ini tidak menerima saksi kecuali minimal 2 saksi, ya. Karena dalam hukum dunia, hukum akhirat pun sama ya, minimal itu dua saksi. Tapi akhir surat At-Taubah di sini hanya ada pada Abu Khuzaimah al-Ansari, yaitu adalah kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat ini yang menulis hanya Abu Khuzaimah saja. Ini wallahu alam ketika itu para kutab, para penulis yang lain itu pada kemana. Nah, secara hafalan para sahabat tahu bahwa ini adalah jelas-jelas akhir surat At-Taubah. Rasulullah SAW pun membacanya. Semua tahu, semua masyhur. Cuma secara tulisan, kenapa tulisannya cuma hanya ada di Abu Khuzaimah saja? Dan ini menjadikan sebuah kegalauan ya, kegalauan. Sebentar. Oke. Kegalauan siapa? Zaid bin Thabit. Ya. Kenapa ini cuma ada satu doang? Dan dalam riwayat yang lain satu ayat lagi, satu lagi yaitu adalah minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Nah, itu ada di Khuzaimah bin Thabit ya, atau sepertinya putranya Abu Khuzaimah gitu ya. Artinya tulisannya Abu Khuzaimah juga, tulisnya Abu Khuzaimah. Nah, akhirnya ternyata ketika sudah lama berpikir, akhirnya para sahabat mengingat kejadian ketika Rasulullah SAW masih hidup, yaitu ketika Abu Khuzaimah menjadi saksi jual beli Rasulullah SAW dengan orang Yahudi berkaitan dengan kuda ya. Jadi Rasulullah SAW membeli kuda, setelah itu sudah jelas harganya berapa, tapi orang Yahudi justru menjualnya kepada orang lain dengan harga yang lebih mahal. Rasulullah SAW meminta haknya ya untuk dikembalikan kudanya, tapi orang Yahudi meminta saksi gitu ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat untuk menjadi saksi beliau, dan ternyata tidak ada satupun sahabat yang ya, melihat atau menyaksikan jual beli tersebut. Tiba-tiba datanglah Abu Khuzaimah, dan Abu Khuzaimah langsung datang ya dan marah kepada orang Yahudi. Kalau kamu tidak mengembalikan kuda Rasulullah SAW, kamu akan saya pancung lehermu gitu ya. Sampai Yahudi itu ketakutan dan mengembalikan kuda tersebut kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Rasulullah SAW bertanya gini ya, ya Abu Khuzaimah, ya, apakah kamu melihat saya berjual beli dengan si Yahudi tersebut? Maka Abu Khuzaimah bilang, enggak ya Rasulullah, saya enggak lihat gitu. Lah, terus kenapa kamu bersaksi? Terus muncullah kalimat yang sangat luar biasa. Kata Abu Khuzaimah, kami mendengarkan cerita engkau tentang surga dan neraka, akhirat, hari kiamat. Ya, kami beriman tentang sesuatu yang sangat-sangat di luar nalar atau berkaitan dengan hal-hal yang gaib gitu ya. Apalagi hanya urusan kaitannya dengan jual beli, urusan tentang kuda gitu ya. Kami akan lebih beriman kepadamu daripada hal-hal yang lain. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersengketa, ya, maka Abu Khuzaimah sendiri cukup menjadi saksinya. Nah, dari sinilah Zaid bin Thabit yakin bahwa ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ya Abu Khuzaimah satu-satunya saksi dari 3 ayat ya, yaitu 2 ayat terakhir surat At-Taubah dan 1 ayat surat Al-Ahzab. Nah, sehingga semuanya menjadi sempurna 30 juz sesuai dengan hafalan sahabat ya, dan juga sesuai dengan tulisan yang ditulis di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, halaman berikutnya Ustaz. Nah ini berkaitan tentang tadi ya yang saya sebutkan. Kalau yang mau merujuk nanti tinggal dibaca ulang saja. Oke, jadi terus selanjutnya Ustaz.
Halaman 172. Terus. Oke. Nah, ini masuk ke dalam fase penulisan di zamannya Utsman bin Affan. Tapi saya perlu memberikan poin tambahan yang lain ya ikhwah, bahwa penulisan mushaf di zamannya Abu Bakar As-Siddiq itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengumpulkan seluruh tulisan yang ditulis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq ini bukan untuk menstandarkan tulisan, oke? Bukan apa? Bukan untuk menstandarkan tulisan, tapi untuk apa? Tapi untuk mengumpulkan semua yang ditulis di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Supaya tidak hilang. Nah, maka kemungkinan besarnya di zamannya Abu Bakar As-Siddiq sini, ya, tulisan tersebut ditulis apa itu? Dengan semua dialek orang Arab ketika itu ya, bukan hanya dengan dialek Quraisy, tapi juga 7 dialek atau ahrufis sab'ah yang di pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah kita bahas. Sehingga ini memang tujuan utamanya bukan menstandarkan, tapi tujuan utamanya bagaimana Al-Qur'an ini tidak hilang. Nah, barulah di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, di zamannya Utsman bin Affan uh, di zamannya Utsman bin Affan barulah ya ada mulai standarisasi ya. Standarisasi mushaf. Ini berkaitan dengan apa nih? Di sini awal mulanya adalah oke, ke bawah Ustaz, di bawah Ustaz. Jadi masuk kita ke fase yang ketiga. Fase cukup Ustaz, cukup Ustaz. Atasnya lagi Ustaz, atasnya lagi. Di situ cukup. Oke. Jadi fase yang pertama ditulis ketika Rasulullah SAW masih hidup. Fase yang kedua ditulis zamannya Abu Bakar untuk apa? Untuk mengumpulkan tulisan-tulisannya di hadapan Rasulullah SAW lalu menulisnya ulang. Maka mushaf yang pertama disebut sebagai mushaf As-Siddiq ya. Mushaf yang pertama disebut mushaf As-Siddiq. Nah, selanjutnya fase yang ketiga di zamannya Utsman bin Affan ini terjadi banyak khilaf. Poin penting yang lain ya, karena zamannya Abu Bakar As-Siddiq itu mengumpulkan mushaf supaya terjaga, maka Abu Bakar As-Siddiq tidak memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf yang dipegang oleh para sahabat. Jadi tetap membiarkan mushaf-mushaf unofficial gitu ya. Jadi nanti di zamannya Utsman bin Affan itu beliau memerintahkan seluruh tulisan-tulisan selain mushaf al-imam, selain mushaf yang resmi itu untuk dibakar ya. Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq belum ada perintah semacam itu. Kenapa belum ada perintah semacam itu? Jawabannya adalah karena memang bukan tujuan awalnya untuk menstandarkan. Tujuan awalnya adalah mengumpulkan apa yang ditulis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq membiarkan para sahabat mempunyai mushafnya masing-masing. Entah itu yang ditulis di hadapan Rasulullah SAW ataupun yang menulis ya, menukil dari sahabat-sahabat yang lain. Nah, disinilah mulai ada sedikit dalam tanda kutip permasalahan gitu ya. Permasalahan apa itu? Karena perbedaan bacaan Al-Qur'an semakin banyak ya. Selanjutnya tulisan Al-Qur'an juga mulai tercampur. Mana yang itu bagian dari Al-Qur'an dan mana yang bagian dari tafsir. Contoh misalnya hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wahiyya sholatil asri wa qumu lillahi qanitin. Kalimat wahiyya sholatil asri ini kan bukan Al-Qur'an, itu kan tafsirnya gitu ya. Itu kan tafsirnya. Ada juga tulisan-tulisan yang takdim wa takhir ya. Takdim wa takhirnya apa namanya tidak sesuai dengan yang ditulis oleh para kutab ya. Intinya ala kulli hal di zaman Utsman bin Affan inilah karena kaum muslimin sudah menyebar, setiap kabilah mempunyai mushafnya masing-masing, akhirnya muncul
perbedaan-perbedaan yang bisa menyebabkan meruncing perbedaannya. Nah, di sini akhrajal Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Hudzaifah bin al-Yaman qadima ala Utsman wa kana yughazi ahla Syam fi fathi Armenia wa Azerbaijan ma'a ahli al-Iraq fa afza'a Hudzaifah ikhtilafuhum fil qira'ati faqala Hudzaifah li Utsman ya Amiral Mu'minin adrik hadhil ummah qabla ay yakhtalafu fil kitabi ikhtilafal yahudi wan nasara. Nah, jadi kalau tadi di zamannya Abu Bakar diingatkan oleh Umar, di zamannya Utsman diingatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Kenapa Hudzaifah ibnul Yaman? Hudzaifah ibnul Yaman ikut jihad sampai ke Armenia, sampai ke Azerbaijan ya. Nah, itu dulu negeri kaum muslimin ya. Sekarang ya Armenia banyak ortodoksnya ya. Justru malah Chechnya, Dagestan yang masih alhamdulillah masih mayoritas muslim. Azerbaijan sendiri juga sekuler ya dan banyak orang Syiah di sana. Nah, jadi Hudzaifah ibnul Yaman ini jihad ke sana dan melihat para kaum muslimin, pasukan kaum muslimin ini mereka benar-benar berbeda dalam qiraat ya, dalam bacaan. Kenapa? Karena mereka mempunyai bacaannya masing-masing. Maka Hudzaifah ibnul Yaman datang kepada Utsman bin Affan dan berkata untuk menstandarkan mushaf. Fa arsala Utsmanu ila Hafsata an arsili ilaina bisuhufi nasakhaha thumma narudduha ilaiki. Fa arsalat biha Hafsatu ila Utsman fa amara Zaid bin Tsabit wa Abdullah maksudnya Abdullah terus Ustaz ya wa Abdullah ibn Zubair wa Sa'id ibn al-As wa Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. Nah, tiga orang ini ya. Siapa? Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn al-As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Tiga orang terakhir itu adalah orang-orang Quraisy ya. Ya, fanasakhuha fil masahifi wa qala Utsmanu li rahtil Quraisyiyin ats-thalathati idza ikhtalaftum antum wa Zaid ya idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Tsabit fi syai'in minal Qur'ani faktubuhu bilisanin Quraisyin fa innama nazala bilisanihim faf'alu ya hatta idza nasakhul suhufa fil masahifi radda Utsmanus suhufa ila Hafsata wa arsala ila kulli ufuqin bi mushafi mimma nasakhu wa amara bima siwahu minal Qur'ani fi kulli sahifati aw mushafin ayyuharriq ya ayyuharraq gitu ya. Jadi ya Utsman bin Affan selanjutnya mengumpulkan kembali ya para penulis wahyu dan utamanya adalah 4 orang ini. Zaid bin Thabit yang itu adalah orang Ansor yang dia didapuk oleh Abu Bakar dan Umar dan karena dia juga adalah yang menyimak Rasulullah SAW di setoran terakhir, saya ditambahi 3 qurra yang lain, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn al-As dan juga Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Jawabannya kenapa? Karena 3 orang ini adalah orang Quraisy yang paling mengerti berkaitan dengan tulisan Al-Qur'an. Nah, selanjutnya Utsman bin Affan memberikan instruksi khusus. Kalau berbeda tulisan antara kalian bertiga dengan Zaid bin Thabit, maka tulislah berdasarkan dialek Quraisy, ya. Karena Al-Qur'an diturunkan dengan dialek Quraisy. Maka ditulislah oleh Utsman bin Affan menjadi 6 mushaf ya. 6 mushaf. 5 mushaf itu dikirim ke mana? Yang pertama ditaruh di Madinah, di Mekah, di Kufah, di Basrah dan di Syam. Ya, oke 5 ya. Jadi di Madinah 1, di Madinah 2 ya. 1 dipegang ditaruh di Masjid Nabawi, 1 lagi dipegang oleh Utsman bin Affan sebagai mushaf imam. Selanjutnya 1 ditaruh di Mekah, 1 lagi di Syam ya di Damaskus, 1 lagi di Basrah dan 1 lagi di Kufah ya. Dan itu sesuai dengan para muasal imam qiraat ya dari
5 kota tersebut. Nah, dan Utsman bin Affan selanjutnya setelah ditulis ulang berdasarkan dialek Quraisy, ya, maka beliau memerintahkan tulisan-tulisan yang lain itu di apa itu? Di dibakar, ya. Supaya apa? Supaya tidak ada ikhtilaf di kalangan para sahabat. Dan ini, ya, dan ini juga diamini oleh sahabat yang lain. Artinya tidak ada satupun sahabat yang menentang kebijakan Utsman bin Affan, termasuk Ali bin Abi Thalib, ya, termasuk Ibnu Mas'ud dan semuanya. Artinya apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini menjadi ijma sahabi, ya, menjadi apa? Ijma sahabi, dan ijma sahabi ini adalah tentu saja menjadi menjadi dalil yang mutawatir. Oke. Jadi perbedaan tulisan Utsman bin Affan dengan Abu Bakar As-Siddiq adalah Utsman bin Affan menjadikannya dalam satu tulisan berdasarkan dialek Quraisy. Sedangkan dialek-dialek yang lain itu tertulis muqaddar gitu ya. Muqaddar itu apa ya? Bahasanya itu dikira-kira, seperti kalimat Maliki Yaumiddin, tulisannya adalah Maliki Yaumiddin gitu ya. Tulisan Alkitab tanpa alif gitu ya. Dan kalau misalnya khilafnya itu tidak mungkin dituliskan di dalam satu mushaf, maka beliau menuliskan di mushaf yang berbeda, ya. Seperti contoh wawasobiha ditulis juga wa'ausobiha, ya. Termasuk juga kalau dalam kita ya, kita kan membaca riwayat Hafiz ya, riwayat Hafiz menulis wasari'u ila magfiratin min rabbikum, ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Nah, dalam mushaf Madinah itu tulisnya tidak ada wawunya ya. Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Nah, jadi makanya apakah ahrufis sab'ah itu masih ada ataupun tidak, ya, itu menjadi perdebatan para ulama, ya, perdebatan para ulama. Menurut para ulama yang menguatkan ahrufis sab'ah masih tetap ada. Ada juga yang berkata ahrufis sab'ah sudah distandarkan ke logat Quraisy. Masalah tidak? Tidak masalah. Kenapa? Karena memang Al-Quran diturunkan dengan logat Quraisy. Logat yang lain hanya sebagai rukhsah. Oke, jahit di situ ya. Ya. Jadi mushafnya Utsman bin Affan menstandarkan semua mushaf yang ada tanpa ada tambahan, pengurangan, akhiran dan segala macam. Oke. Terus fase terakhir ini sisa 2 menit lagi ya. Jadi fase terakhir, fase yang ini kita segera saja. Nah, coba Ustaz dipindahkan ke halaman 174 Ustaz. Oke, di situ cukup. Di situ ya. Jadi di sini dituliskan nih syurutul kitabati fi masahifi Utsmaniyah. Nah, di sini ikhtiaru harfi Quraisy, ya. Terus selanjutnya adalah idza lam yakun isti'ab, ya, kullil aujuhi kutiba ba'dul masahifi bi ba'dil aujuh, ya, wa kutiba ba'du akhar bi aujuhin ukhra mislu wa wasa wa awsa tajridul mushafi an kulli ma laisa Qur'an. Nah, itu ya. Ya, oke, nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, bisa dibaca sendiri. Terus selanjutnya Ustaz di halaman berikutnya. Nah, di sini Syarah Utsman al-masahif fi amsar. Itu ya tadi. Dan Utsman bin Affan ini mengirim mushaf ini bukan hanya mushafnya doang ya, tapi juga dengan qurra'nya. Nah, ini yang perlu kita menjadi evaluasi nih. Kita kan banyak nih program-program wakaf Quran gitu ya. Tapi wakaf bagi pengajar Al-Quran nggak ada. Lagi mana? Kan Al-Quran kan nggak bisa ngomong sendiri kan, butuh pengajarnya. Nah, di sini disebutkan di halaman terakhir Ustaz diperbesar Ustaz, diperbesar terus enggak halaman atasnya lagi. Oke, perbesar Ustaz. Perbesar. Diperbesar. Oke. Terus bawah Ustaz sedikit. Wala hadha Utsman fi hadha tawzi' irdaful, cukup Ustaz.
kitabati bil qiraati wa hiya umdatu bin nisbati lil qiraatil Qur'an allati tahtaju ila talaqi minal afwa fa arsala ila kulli baladin qari'an yurafiqul mushaf wa yaqra'u bil qiraatil muwafaqati lirasmil mushaf ala tawzi' at-tali. Ya, Zaid bin Thabit muqri'ul mushaf al-madani. Zaid bin Thabit menjadi PJ, ya, penanggung jawab resmi, diangkat oleh khalifah. Ya, cuman kalau dulu mungkin enggak, Pak. Tentu saja ya, bukan mungkin, tentu saja tidak ada tunjangan-tunjangan seperti DPR RI segala macam yang hari ini ya, tunjangan ya kontrakan sehari 3 juta nggak ada ya. Tapi ini adalah sebuah kemuliaan, diangkat ya, diangkat oleh Utsman bin Affan. Zaid bin Thabit menjadi mukri mushaf Madani, Abdullah bin Sa'id mukri mushaf Makki, Mughirah bin Syihab menjadi mukri mushaf Syam, Abu Abdurrahman As-Sulami menjadi mukri mushaf Kufi, dan Amir bin Abdul Qais menjadi mukri mushaf Basri. Ini adalah orang-orang yang nanti kalau antum belajar qiraat sanadnya akan bersambung kepada para sahabat beliau ini ya. Dan terutama Abdurrahman As-Sulami ya, sangat masyhur sekali karena ini adalah ya qari gurunya Imam Asim ya. Jadi selalu disebut ketika kita mendapatkan sanad riwayat Hafiz atau Syu'bah ya. Jadi Utsman bin Affan mengirim beserta dengan gurunya, bukan cuma Qur'annya doang. Wakaf Quran itu bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang ngajarin, ya terus gimana? Aneh kan gitu ya. Oke. Terus selanjutnya, Ustaz. Halaman berikutnya dan udah selesai ya. Halaman ini, Ustaz. Halaman 187, Ustaz. Terakhir ini. Ya, Rasmul Quranil Karim 187 terus. Nah, yang terakhir, fase yang terakhir ini adalah munculnya dawabit. Oke, munculnya apa? Dawabit. Ilmu khusus berkaitan dengan penulisan mushaf. Oke. Nah, di atas, Ustaz, naik ke atas. Oke. Rasm Al-Qur'an. Ya, Rasm Al-Qur'an. Mulailah ada titik ya, mulailah ada harokat. Kenapa ada titik dan harokat? Jawabannya adalah karena kebutuhan. Orang yang pertama kali mengharokati Al-Quran itu adalah Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali, beliau ini adalah seorang muhadram ya, tabi'in yang hidup di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi beliau tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau ini asistennya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib ketika itu meminta Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengharokati Al-Quran. Tapi beliau tidak mau karena khawatir mengubah Al-Quran. Akan tetapi ketika beliau melihat keadaan di masyarakat yang memang bahasanya mulai berubah. Kenapa bahasanya berubah? Karena Islam menyebar luas kepada orang-orang Ajam, orang India, orang Persia, orang Romawi, orang Afrika, gitu ya, orang-orang Habasyah datang ke Arab padahal mereka bukan dialek Arab. Akhirnya mulailah ada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Maka dari itulah mulai ada harokat. Tapi harokat ketika zaman Abu Aswad Ad-Du'ali itu bukan harokat yang kita pahami ya. Tapi beliau menulis titik di atas bagi yang berharokat fathah, tulis titik 1 di bawah kalau berharokat kasroh, dan di depan huruf ketika berharokat dhammah. Kalau tasdid dikasih titik 2. Nah, jadi titik ketika itu bukan berupa titik untuk membedakan huruf, tapi titik untuk memberikan harokat. Gitu ya. Dan beliau memberikan harokat dengan tinta merah ya, karena Mushaf Al-Imam itu ditulis dengan tinta hitam, supaya beliau menyatakan bahwa kalau seandainya ada kesalahan dalam tulisan ini, maka itu adalah kesalahan saya, bukan dari kesalahan para penulis wahyu ya, bukan kesalahan Zaid bin Thabit dan juga yang lainnya. Terus oke. Selanjutnya ada Imam Nasr bin Asim ya. Halaman berikutnya, Ustaz.
Oke, bawah Ustaz. Ini yang antum bagikan sudah mentok. Oh, sudah sampai situ doang. Oh iya ya, berarti memang harus ini. Oke, terakhir. Ala kulli hal, terakhir ya. Selanjutnya adalah berikutnya adalah yang menyempurnakan harokat itu adalah Imam Nasr bin Asim ya. Imam Nasr bin Asim ya. Imam Nasr bin Asim inilah yang kata para ulama beliau adalah Nasrul huruf ya. Menolong para huruf dari kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran. Beliau yang membuat ya huruf hamzah, beliau juga yang membuat 1 titik ba ya dan 2 huruf titik ta ya, mengurutkan huruf ya. Karena dulu yang urutan huruf itu bukan abatasa jahaho dazaro dazalro zai ya, tapi abjad hawaz hutti kalamun sa'fas qorosyat sakhodun dozohun. Beliau ini Nasr bin Asim inilah yang paling signifikan memberikan harokat-harokat. Apakah harokat itu boleh? Boleh ya, dengan berdasarkan bacaan riwayat. Dengan berdasarkan bacaan riwayat. Maka ketika mushaf Al-Quran itu sudah dikasih titik dan sudah dikasih harokat, maka bacaannya hanya bisa dibaca oleh riwayat atau qiraat tertentu saja. Berbeda ketika masih tidak ada titik dan tidak ada harokat. Mushaf Utsmani bisa dibaca dengan semua qiraat ya. Tapi ketika sudah ada harokatnya, maka dijelaskan tuh di depan ya. Hadzal mushaf ya, kutiba bi rasmil Utsmani wa dubita ya bi bidawabiti ma yuwafiqu riwayata ya, Hafs an Asim, Syu'bah an Asim ya, atau Warsh an Nafi dan seterusnya. Jadi harokat ini adalah untuk menjaga Al-Quran ya dari kesalahan orang-orang ajam dalam membaca Al-Quran. Masya Allah. Sudah 1 jam 15 menit. Oke, ya ikhwah. Saya sangat mohon maaf kalau tidak bisa menerangkan secara sangat-sangat detail, tapi mudah-mudahan itu bisa sedikit banyak menjawab dan memberikan gambaran tentang tulisan Al-Quran. Baik, kita buka sesi tanya jawab 2 atau 3 penanya saja. Barakallahu fiik. Semoga bagi yang ingin bertanya dipersilakan bisa lewat tulisan di ruang sharing atau langsung saja KSN boleh. Kalau ada yang mau ngomong langsung silahkan, tidak apa-apa. Berarti di fasenya Umar kan apa tidak ada penambahan atau penulisan gitu ya? Ya betul, di fasenya Umar tidak ada karena kan masih cukup dengan Mushaf As-Siddiq ya. Tulisan yang ditulis di zamannya Abu Bakar As-Siddiq disebut sebagai Mushaf As-Siddiq. Tulisan yang ditulis di zamannya Utsman bin Affan disebut Mushaf Al-Imam ya, atau Rasm Utsmani. Tidak ada yang bertanya, insya Allah sangat cukup jelas ya. Jadi poin-poin pentingnya adalah saya ingin ulangi lagi, Al-Quran ditulis sejak zaman Rasulullah SAW. Terus yang berikutnya adalah Al-Quran ditulis berdasarkan revisi dari Rasulullah SAW. Ya, jadi penulisan langsung direvisi atau istilahnya itu dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya penulisan Al-Quran ya itu juga berdasarkan manuskrip yang ditulis oleh para sahabat ya, bukan hanya berdasarkan hafalan. Oke. Nah, selanjutnya di zamannya Utsman bin Affan mengumpulkan semua dialek dengan satu tulisan. Oke. Di zamannya Utsman bin Affan standarisasi Al-Quran dan itu disepakati oleh para ulama, para sahabat
dan sampai kepada kita, dan itu menjadi syarat suatu qiraat disebut mutawatir, harus sesuai dengan Rasam Utsmani. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo boleh live, ini sudah ditutup sama Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas tapi dia mau makan di sini. Rekamannya diberhentikan dulu Ustaz Sofar. Oh, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Sofar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kalau ada yang kurang jelas boleh tanya lewat grup atau lewat member ya, member lewat grup. Kalau yang bukan member kayaknya bisa japri boleh. Japri. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.